Hai semua, ketemu lagi di channel Tes Ananda. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 yaitu fluida dinamis. Oke, bagi yang belum subscribe channel Tes Ananda, silakan subscribe dulu agar Tias lebih bersemangat untuk membuat konten-konten pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan Tias Ananda berikutnya. Oke, kita sekarang ke materi penerapan hukum Bernoulli. Penerapan yang pertama adalah gaya angkat pesawat terbang. Kalau kalian menyaksikan pesawat terbang itu sayapnya dibuat dengan model seperti ini. Ini dikenal dengan istilah aerofoil. Jadi pesawat terbang bisa terbang mengangkasa karena ada perbedaan tekanan, ya. Karena ada perbedaan tekanan. Syarat suatu pesawat terbang bisa terbang mengangkasa adalah kalau kita lihat di gambar yang Ibu gambarkan, yang di bawah kita anggap tekanannya P1, kecepatannya V1, yang di atas tekanannya P2, kecepatannya V2. Syarat pesawat terbang ini bisa terbang ke angkasa itu adalah jika tekanan di bawah lebih besar daripada di atas. Tadi kalian sudah mempelajari saat mempelajari asas Bernoulli bahwa tekanan berbanding terbalik dengan kecepatan. Jadi, kalau sudah berbanding terbalik, kalau tekanan di bawah lebih besar dari tekanan di atas, maka kecepatan di bawah akan menjadi lebih kecil dari kecepatan di atas. Itu konsep yang perlu kalian ingat. Jadi jangan menghafalkan bahwa misalkan di sini P1 misalnya lebih besar daripada P2. Ini khusus untuk gambar yang Ibu gambar. Tapi bisa jadi nanti di soal kalian dibalik. Kalau kalian menghafalkan ininya, P1 lebih besar dari P2 itu sudah salah. Kenapa? Ya kalau di bawah ini ditulis dengan P1. Bagaimana kalau ini ditulis dengan P2? Ini ditulis dengan P1, berarti hafalan kalian sudah salah. Ya. Sehingga jadi sesuaikan nanti dengan soalnya. Jadi yang pasti konsepnya adalah tekanan di bawah lebih besar dari tekanan di atas. Pokoknya kamu membayangkan benda, dia naik, maka di bawah harus menekan lebih kencang dari di atas. Ya, itu yang konsep yang kamu ingat. Kalau sudah tekanannya tahu, maka kecepatannya tinggal kamu balik arah. Ya, jangan menghafalkan sekali lagi P1 lebih besar dari P2 karena belum tentu. Bisa jadi nanti P2 lebih besar dari P1. Bisa dipahami ya. Jadi ini syarat tolong kamu hafalkan. Kemudian ini syarat terbang mengangkasa. Pernah di ujian nasional juga ditanyakan bagaimana syarat pesawat itu bisa mendarat. Bisa mendarat jelas itu adalah kebalikan dari terbang mengangkasa. Jadi untuk bisa mendarat, jadi tinggal kita balik. Syarat pertama berarti tekanan di bawah itu lebih kecil dari di atas. Kemudian syarat yang kedua, kecepatan di bawah lebih besar daripada kecepatan di atas. Jadi tinggal kalian balik. Ini saja yang kamu hafalkan, maka semua akan kamu ingat. Yang penting hafal dulu saat dia terbang, maka syarat mendaratnya tinggal kamu balik. Jadi, seperti yang Ibu bilang, pesawat itu terbang mengangkasa kalau ada perbedaan tekanan antara P1, ada perbedaan tekanan antara P1 dengan P2, sehingga biasanya ditulis dengan P1 min P2. Berapa besar gaya angkat pesawat terbang sekarang? Ya, gaya dihubungkan dengan tekanan. Maka mungkin kalian masih ingat bahwa tekanan sama dengan gaya per luas permukaan. Ini masih kalian ingat, baru kita bahas di pertemuan yang lalu. Sehingga F-nya sama dengan P dikali A. Kemudian berapakah gaya angkat pesawat terbang? Atau sering ditulis dengan F1 min F2 sama dengan, berarti dayanya juga P1 min P2 dikali A. A adalah luas permukaan. Jadi F1 min F2 adalah gaya angkat pesawat terbang. Satuannya adalah Newton. Sekali lagi rumus ini pengandaian jika benda satu F1 itu berada di bawah. Karena di sini P-nya P1, V-nya V1, F-nya di sini juga adalah F1, berarti F2-nya ada di sini, F2-nya ada di sini. Jadi kalau seandainya yang di bawah itu diandaikan dengan P2, V2 dan F2, berarti rumusnya tinggal kamu balik F2 min
F1. Di sini juga P2 min P1. Jadi menyesuaikan dengan lambang-lambang yang ada di soal kalian. Oke, sebagai pendapat yang kedua adalah pada tabung yang bocor. Ini biasanya sering disebut dengan istilah teorema Torricelli. Oke, misalkan di dalam tabung yang bocor ini, tinggi yang di sini disebut dengan H2, kemudian tinggi di atas lubang yang bocor itu adalah H, tinggi di bawah lubang yang bocor itu adalah H1. Kemudian terdapat lubang kebocoran di sini, lubangnya itu sangat kecil sehingga luasnya diabaikan ya. Sehingga tetap akan ada air yang bocor, ya bocor keluar. Dan biasanya pertanyaan untuk tabung yang bocor ini ada 3. Yang pertama, berapakah kecepatan air yang bocor? Kemudian berapa jarak antara air yang bocor terhadap dasar bejana? Dan berapakah waktu air yang bocor ini sampai di bawah? Itu ada 3 pertanyaan. Ibu tidak akan menurunkan bagaimana mencari rumus V-nya, nanti kepanjangan, takutnya kalian juga bingung. Kita langsung saja menuju ke rumus jadinya, ya. Oke. Rumus yang pertama, rumus kecepatan air. Kecepatan jatuhnya air. Kecepatan itu adalah V. Kalian hafalkan saja, V itu rumusnya adalah akar 2GH. Nah, sekarang biasanya murid itu letak kebingungannya adalah H mana yang digunakan? Karena di sini ada 3H. Ada H2, H1, ada H. Ingat, H yang digunakan untuk mencari V ini adalah H di atas lubang yang bocor. Sehingga di sini sudah Ibu umpamakan itu dengan H, biar kalian tidak bingung. Ingat, untuk mencari kecepatan, jadi H yang di sini adalah tinggi di atas lubang yang bocor. Ini Ibu tekankan sekali, biar kalian tidak bingung. Satuannya adalah meter. Kemudian yang kedua, jarak jatuhnya air dari dasar bejana itu adalah rumus X. X itu bisa dicari dari rumus 2 dikali akar H dikali H1. Ingat, H berarti dari yang sudah simbol yang sudah Ibu tulis, H berarti tinggi di atas lubang yang bocor dikali H1, tinggi di bawah lubang yang bocor. Jadi H ini adalah H1 adalah tinggi di bawah lubang yang bocor. Satuannya juga adalah meter. Nah, berarti apa fungsi di sini? Biasanya fungsi adanya H2 adalah untuk mengetahui salah satu tinggi dari yang belum diketahui. Biasanya di soal kalian dikecoh, diketahui H2-nya berapa, kemudian diketahui misalnya H1-nya berapa, kemudian ditanya kecepatan. Kalian akan bingung, biasanya di sana letak kesalahan murid. Sebenarnya H di sini yang digunakan berarti H2 itu berfungsi untuk mencari berapa nilai H. Ya, H2 itu berarti adalah H itu adalah H2 dikurangi H1. Jadi kalau ini Ibu tulis H sama dengan H2 dikurangi H1. Jadi fungsi adanya H2 adalah untuk mencari nilai H atau nilai H1 yang nanti tidak diketahui di soal. Jadi H2 ini, H yang berada di kiri, H yang berada di lubang yang tidak ada kebocorannya, itu tidak dipergunakan di salah satu rumus ini. Ingat itu ya, ingat pesan Ibu. Jadi jangan sampai dikecoh oleh soal. Jadi H yang berada di kiri, H yang berada di tempat yang tidak ada lubang kebocoran, tidak dipergunakan untuk mencari kecepatan maupun mencari jarak. Ya, kecepatan itu adalah lubang tinggi di atas lubang yang bocor, mencari jarak itu adalah lubang 2 akar tinggi di atas lubang yang bocor dikali tinggi di bawah lubang yang bocor. Jadi bukan rumus H2 ini tidak dipergunakan di rumus ini. Nah, rumus yang ketiga adalah rumus mencari waktu jatuhnya air ya sampai di bawah. Nah, rumus ini mencari T ini sama dengan rumus saat kalian pelajari GLBB, gerak jatuh bebas. Ya, kalian mungkin masih ingat rumus di sana, bisa dibuka catatan kalian.
bahwa T bisa dicari dari rumus akar 2H per G. Sedangkan H-nya di sini adalah H di bawah lubang yang bocor. Ya, sehingga karena kita mencari jatuhnya air, jadi H yang ini yang kita gunakan. Jadi ingat rumusnya menjadi akar 2H1 per G. Ibu tulis di sini keterangannya. T adalah waktu jatuhnya air. Satuan waktu adalah sekon. V tadi adalah kecepatan jatuhnya air. Satuannya jelas meter per sekon. X sudah ibu tulis. X jarak jatuhnya air dari dasar bejana. Oke, silakan dihafalkan ketiga rumus ini. Nah, selain gaya angkat pesawat terbang dan juga teorema Torricelli yang tadi, penerapan hukum Bernoulli itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Jadi salah satu contohnya adalah pada karburator itu menggunakan konsep dari hukum Bernoulli, kemudian alat penyemprot obat nyamuk dan parfum, kemudian venturimeter. Jadi venturimeter itu ada dua, yang tanpa manometer dan yang dengan manometer, kemudian pipa pitot, dan masih banyak lagi penerapan hukum Bernoulli. Kalian bisa cari sendiri, kemudian kalian catat cara kerja mereka dan dipelajari. Contoh soal pertama, luas permukaan sayap pesawat terbang sebesar 100 meter persegi. Kelajuan aliran udara di bagian atas dan bagian bawah sayap berturut-turut 340 meter per sekon dan 300 meter per sekon. Apabila massa jenis udara 1,2 kg per meter kubik, gaya angkat pesawat terbang tersebut adalah. Oke, biar kalian tidak bingung dengan bagian atas dan bawah, boleh kita gambar aja dulu sayap pesawat terbang. Kita menggunakan lambang yang tadi ya, yang di bawah ini kita sebut dengan P1 dan V1, yang di atas ini kita sebut dengan V2 dan P2. Sehingga bisa kita tulis diketahui luas sayap pesawat terbang 100 meter persegi. Berarti diketahui A sama dengan 100 meter persegi. Kelajuan aliran udara di bagian atas dan bagian bawah, berarti bagian atas kita sebut dengan V2 tadi. V2 berarti 340 meter per sekon. Bagian bawah berarti V1 itu 300 meter, 300 ya, meter per sekon. Apabila massa jenis udara, berarti diketahui Rho sama dengan 1,2 kg per meter kubik. Yang ditanya, berapakah gaya angkat pesawat terbang? Berarti yang ditanya, berapakah F1 min F2? Atau boleh ditulis berapakah besarnya F. Oke, kita menggunakan rumus gaya angkat pesawat terbang yang tadi sudah kita bahas, yaitu F1 min F2 sama dengan P1 min P2 dikali A. Ya, masih ingat ya? Nah, sekarang berapakah nilai P1 dan min P2-nya? Oke, di sini lihat clue dari diketahui. Diketahui V2, diketahui V1. Kalian tadi sudah ibu bahas saat penerapan hukum Bernoulli. Ada dua kejadian, yaitu untuk benda yang diam dan untuk benda yang bergerak. Benda diam jika V-nya sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan 0, dan benda bergerak jika H1 sama dengan H2. Nah, karena di sini yang diketahui adalah V, berarti ini berlaku untuk benda yang bergerak. Coba dibuka lagi video yang tadi. Jadi P1 min P2 sama dengan, kita ingat rumus yang tadi yang sudah dibahas, setengah kali Rho dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ini tolong kalian ingat ya. Nah, rumus inilah kita bawa ke sini, kita gantikan rumus di sini. Sehingga F1 min F2 sama dengan, kita ganti, setengah kali Rho kali V2 kuadrat min V1 kuadrat dikali A. Kita masukkan setengah dikali Rho-nya adalah 1,2 dikali V2-nya adalah 340 kuadrat dikurangi 300 kuadrat dikali A-nya itu adalah 100. Oke, kita lanjutkan ke kiri. Besarnya F1 min F2 berarti sama dengan setengah dikali 1,2 itu adalah 0,6. 0,6 kalau kita kalikan langsung ke belakang kali 100 berarti itu adalah 60. Bisa dipahami ya? Itu adalah 60 dikali
340 kuadrat itu adalah 115.600. Kemudian dikurangi 300 kuadrat itu adalah 90.000. Berarti ini sama dengan 60 dikali 115.600 dikurangi 90.000 adalah 25.600. 60 dikali 25.600 adalah 1.536.000 Newton. Atau untuk lebih mempermudah menghitung, boleh kamu menjadi F1 min F2 boleh kita tulis dengan F saja. Berarti F sama dengan 1,536. Jadi komanya kita pindah dari sini ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kali 10 pangkat 6 Newton. Jadi boleh seperti itu ditulis. Oke, pertanyaan nomor 2. Ini adalah pertanyaan teorema Torricelli. Disediakan gambar, kemudian ditanya berapakah kecepatan jatuhnya air. Kemudian ini berarti yang ditanya itu adalah V. Kemudian waktu jatuhnya air, berarti ini yang ditanya adalah T. Kemudian jarak jatuhnya air dari dasar bejana, berarti ini yang ditanya adalah X. Kita langsung tulis diketahui. Untuk mencari nilai V, T, dan X, kita memerlukan nilai H dan H1. Ya. Berapakah nilai H? Kalau di sini disediakan tadi kita umpamakan dengan H2 ya. Kalau di sini 5, kemudian di sini 3, berarti H-nya ini adalah H. H itu adalah tinggi di atas lubang yang bocor. Berarti H itu berapa? Ini adalah 5 dikurangi 3. Ini adalah 2 meter. H1 itu adalah tinggi di bawah lubang yang bocor. Berarti H1-nya adalah 3 meter. Kalau sudah ini kalian ketahui, maka semua soal bisa kalian jawab dengan mudah. Karena untuk menjawab nomor A, tinggal kamu menggunakan rumus V sama dengan akar 2 kali G kali H. Sama dengan akar 2 dikali 10 dikali H-nya itu adalah 2. Berarti sama dengan akar 40. Kita bisa mudahkan saja, akar 40 sama artinya dengan akar 4 dikali 10. Akar 4 itu adalah 2, akar 10-nya tetap akar 10. Sehingga V sama dengan 2 akar 10 meter per sekon. Oke, pokoknya intinya untuk menjawab soal-soal seperti ini, antara H dan H1 jangan sampai kebalik, itu saja. Kemudian yang nomor B, yang ditanya adalah T. Tadi sudah kita bahas, rumus T adalah akar 2 H1 per G. Sama dengan akar 2 dikali H1-nya adalah 3 per 10. Sama dengan akar 6 per 10. 6 dibagi 10 itu adalah 0,6. Sehingga T sama dengan akar 0,6 sekon. Oke, yang nomor C, kita mencari X. X itu berarti sebenarnya X bisa dicari dikali V kali T saja, sesuai dengan GLB tadi. Tapi kita menggunakan rumus yang tadi boleh ya. 2 akar H dikali H1. 2 akar H-nya itu adalah 2, H1-nya itu adalah 3. Berarti X sama dengan 2 akar 6 meter. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang fluida dinamis. Kalau dirasa bermanfaat, silakan di like dan di share. Dan bagi yang belum subscribe channel Tes Ananda, jangan lupa sekali lagi untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan Tes Ananda berikutnya. Sampai jumpa.